Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Unata berjumpa enak. Tapi sebelum saya bicara, saya akan buka masker dulu dan kita berjumpa di Bisnis Bali News ya. Dan masih dari Desa Amrita, kita melanjutkan obrolan tentang arak di Desa Amrita ini. Dan saya hadir sekarang ini bersama Wakil Ketua Kadin Bapak Parwate Kantiana dan juga dengan Pak Madi Ramil. Beliau adalah Wakil Ketua Umum ya. IKMA, jadi Indonesian Hotel General Manager Association, yang mungkin akan bicara tentang potensi arak nanti seperti apa. Kalau Pak Parwate ini membawa alat ya, atau memperkenalkan alat katakanlah ke Desa Amrita ini tentang pengolahan arak. Saya langsung ke Pak. Sebelumnya saya sapa dulu Om Swastiastu. Swastiastu ya. Gimana kabar, sehat ya? Sehat. Karena minum arak, Pak. Mungkin saya berbicara supaya suaranya bagus, kita buka aja nggak apa-apa. Oke. Sudah jaga jarak. Saya ke Pak Parwate dulu, Pak. Gih. Ini alat di belakang ini diperkenalkan ya oleh Ya. Pak Parwate. Mungkin bisa diceritakan ini alat apa sebenarnya? Ini alat untuk penyulingan. Setelah ada Pergub, saya mempunyai satu pemikiran yang antusias ya. Begitu saya mendengar Bapak Gubernur ada Pergub untuk melestarikan arak Bali, saya usahakan gimana untuk mendapatkan alat penyulingan yang lebih baik. Sebab memang Bali punya arak tersendiri. Bali punya arak sangat terkenal. Sampai ada yang bilang tua arak Bali. Tapi tua arak Bali rasanya yang standar itu apa? Belum ada. Belum ada satu standar. Jadi cita rasanya beda. Dan nanti produksi si A begini, si B begini. Kalau kita biasa minum liker, namanya vodka, oh rasanya begini. Johnny Walker, oh gini. Nah, kok arak kita ini nano-nano jadi banyak rasanya. Ada yang begitu diminum kebakar rasanya tenggorokannya. Nah, paling tidak kita mau bikin yang semut, tapi presentasi araknya bagus, diminum orang itu jadi segar, bukannya begitu minum sakit kepala terus mabuk. Bukan harapan kita itu. Saya khusus memperkenalkan alat ini kepada warga kita pengrajin arak supaya mempunyai satu standar. Dan di samping itu harapan saya dari Kadin bahwa dengan kita bisa membuatkan satu standar, otomatis kehidupan masyarakat itu akan lebih baik, income lebih besar. Jadi masyarakat itu bisa memproduksikan standar arak yang alkoholnya berapa persen. Semua bisa diperhitungkan. Jadi bukan kira-kira dan rasa-rasanya ini sekian persen. Kalau ini nanti semua kita tester pakai satu alat, jadi presentasinya berapa. Jadi sudah terstandar ya Pak? Ya, dan betul. alat ini sudah juga sangat sederhana ya, artinya tidak apakah ini dengan oleh listrik atau oleh apa nih Pak? Oh, ini alatnya semua terdiri dari stainless, jadi semua sudah tidak takut mengkarat dan sebagainya. Kalau pembuatan arak itu harus pakai alat-alat stainless supaya menjadi bersih, kebersihannya bisa terjamin. Dan di samping itu memang kita perlu melestarikan pengrajin arak lokal, tapi dengan adanya dengan modern ini kita tidak merubah atau menghilangkan produksi lokal dalam arti tradisional, tapi ini akan memberikan dampak value yang lebih besar. Ya, misalkan satu contoh, alat ini sangat gampang untuk memproduksi satu hari 10 liter aja lah. Kalau satu hari 10 liter, satu bulan arak, satu bulan itu sudah 300 liter. Jadi berapa uang yang bisa dinikmati? Kalau per liter 30.000, satu hari penghasilan 300.000, saya kira kehidupan kita nyaman sudah. Apalagi di pedesaan kita, masyarakat jadi lebih makmur, jadi rakyat juga jadi sehat.
semua semangat. Baik, saya ke Pak Ramyo dulu nih sebagai pelaku pariwisata, General Manager, tentu memahami betul tentang bagaimana potensi dari minuman arak ini untuk bisa go internasional. Mungkin Pak Ramyo bisa menceritakan seberapa besar potensinya arak ini bisa menjadi go internasional. Ya, terima kasih Pak Winate. Jadi saya mengapresiasi langkah yang diambil oleh Wakil Ketua Umum Kadin, terutama bidang UMKM, Pak Partiane. Dan saya juga melihat bahwa pariwisata kita lagi terpuruk. Nah, tentu kita ingin mengangkat produk ekonomi kreatif daripada masyarakat. Nah, salah satunya itu adalah arak. Arak ini sudah dipromosikan oleh Bapak Gubernur Bali melalui Pergub nomor 1 tahun 2020. Dan kita sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah yang diambil oleh Pak Gubernur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karangasem, terutama petani arak. Di Karangasem ada 5 kecamatan yang memproduksi arak, ya, baik itu dari Jake, kemudian dari kelapa, dan juga dari ental. Dan ini merupakan potensi yang bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Tahun 2019, tahun 2018 ya, itu ada, dan 2019 itu ada kurang lebih 17 juta wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Dan saya mendapat informasi dari Dinas Perdagangan bahwa kebutuhan minuman, terutama golongan C, di sektor pariwisata itu kurang lebih 12 juta liter 1 tahun. Ya, dan kita baru mampu memenuhi dengan adanya ekspor, ya, campur tangan daripada pihak swasta, itu baru bisa memenuhi 7 juta liter, sehingga masih kekurangan 5 juta liter. Nah, ini yang harus dipenuhi oleh industri. Nah, oleh karena itu dengan adanya Pergub nomor 1 ini, kita berharap bahwa arak diangkat ini dan dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Nah, kami sepakat, kebetulan saya sering berdiskusi dengan Balabek, Bali Alcoholic Beverage Control, kebetulan saya sebagai board di sana, dan juga IBEC, Indonesian Food and Beverage Executive Association. Itu kita selalu berbicara tentang bagaimana memproduksi arak yang berkualitas, karena ada standarnya ini. Nah, melalui Balabek kita berharap arak ini akan digradasi, ya, akan distandarkan. Makanya Pak Gubernur mengeluarkan namanya Balinis Arak, Barak, ya. Barak ini nanti kita akan promosikan menjadi spirit ke-7 dunia. Kita harus sejajar dengan whisky, tequila, rum, ya, kemudian gin, ya, vodka dan sebagainya. Nah, kita menjadi spirit ke-7. Nah, ini kita sebagai orang Bali, terutama saya sebagai warga Karangasem, ingin mengajak warga kita, terutama yang ada di Desa Merite ini, untuk sama-sama mempromosikan arak Bali ke tingkat dunia, gitu. Jadi supaya kita tidak menjadi tuan rumah, menjadi cuman jago kandang aja gitu. Ayo kita tunjukkan bahwa dengan arak ini bisa go internasional. Tapi standar dan kualitasnya harus dijaga. Jadi kuncinya sebenarnya adalah pada standarisasi ya, kualitas itu. Betul. Tadi yang Pak Parwati bilang rasanya gitu harus Ya, ada sama. Gitu. betul, ya. Tapi itu masih menjadi kesulitan kita sekarang ya Pak? Ya, justru itu dengan adanya pembinaan dari Kadin, ya, tentu kita dan Balabek nanti kita ingin membina petani-petani ini supaya standar internasional ini bisa diadopt. Kemudian packagingnya, kemasannya. Sehingga kita tidak kalah ketika berjejer dengan produk-produk internasional seperti whisky, rum, brandy, ya. Itu arak tidak kalah gitu. Tapi packagingnya kalau kita pakai botol aqua kan atau botol-botol yang lain, kan ini jauh masih kelihatannya masih belum bisa distandarkan gitu. Dan dari harga juga ketika kita bicara sudah, karena Pergub nomor 1 ini adalah tata kelola minuman fermentasi dan distilasi khas Bali. Nah, ini arak ini kan satu-satunya yang bisa diangkat. Tentu berem juga ya, tapi karena arak inilah yang merupakan spirit, ya. Ya, white spirit, ya. Ya. Golongan C ya. Golongan C. Atas, jadi volume alkoholnya itu 40% ke atas. Kalau di bawah itu masuk golongan B, yaitu wine, ya. Wine itu 12% sampai 25%. Ya. Golongan A. Ya, golongan A di bawah itu mungkin 5% ke atas. Tapi kita potensinya sebenarnya di arak ini. Di arak ini, ya. Mungkin Pak Parwati Kandian bisa dari Kadin sendiri ke depan ini apa yang kita selain peralatan, apakah mungkin membantu misalnya petani-petani arak ini maupun katakanlah lebih melegalkan? Ada tidak upaya nanti kesana dari Kadin? Ya, kami dari Kadin mengharapkan
ada perbentukan koperasi arak tani masing-masing daerah. Jadi kami bisa membina kepada masyarakat, harusnya dengan koperasi ini knowledge-nya apa, kesulitan ini apa, jadi kita bisa tukar pikiran untuk memajukan. Paling tidak itu membuat satu standar, dan di samping itu juga bagaimana untuk menambah value yang bisa kita dapat. Value yang kita dapat. Sebab sekarang ini ya dengan pandemi ini satu kesempatan yang baik kita produksi arak ini meningkatkan daya tahan tubuh, dan di samping itu masyarakat kami itu punya pekerjaan lagi, dapat income yang lebih layak dan standar hidup yang lebih bagus. Itu aja harapan kami. Ini alat ini sudah dijual atau seperti apa nanti kira-kira kalau akan misalnya ini masyarakat di Merita ini mungkin ada desa lain yang tertarik ya, gimana informasi yang bisa disampaikan? Mungkin nanti kami akan koordinasi di kantor Kadin bahwa apakah kami akan menghubungi dinas koperasi dan sebagainya untuk membantu masyarakat kami bagaimana supaya memiliki alat dan di samping itu mempunyai modal yang bisa untuk membuat arak yang lebih bagus dan satu standar. Paling tidak seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ramil, satu standarisasi packaging itu sangat penting sekali. Kalau kita tanpa modal cuma bisa memproduksi arak terus dipakai botol plastik, sekian lama akan berubah rasanya. Tidak boleh pakai botol plastik, harus pakai botol gelas yang betul-betul. Coba kita lihat di market, tidak ada arak itu pakai botol plastik, semua pakai botol kaca. Nah ini yang kami harapkan masyarakat kita bisa lebih maju lagi ke depan. Pak Rami, kalau misalnya supaya benar ini kita terwujud spirit yang ketujuh arak ini, apa yang mesti dilakukan dengan cepat oleh pemerintah atau oleh semua, apa yang mesti dilakukan Pak? Ya, jadi perlu dilakukannya sinergitas antara pemerintah, petani arak dan juga produsen, ya. Karena produsen ini dia tahu bagaimana mengemas supaya produk itu menarik dan atraktif untuk wisatawan, tapi tentu dengan tidak melupakan taste ya atau rasa yang diberikan oleh, karena pariwisata tanpa alkohol ini agak kurang seperti sayur tanpa garam ya. Jadi orang ke Bali ingin mencoba produk tradisional Bali, dan ini juga bisa menjadi oleh-oleh, dan ini bisa tersedia tidak hanya di hotel-hotel tetapi juga di supermarket dan sebagainya. Nah tentu kita tidak ingin mengajarkan masyarakat kita untuk minum dan mabuk, tapi kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani arak dan juga memenuhi kebutuhan pariwisata, bukan untuk masyarakat Bali untuk mabuk, bukan. Jadi kadang-kadang terjadi persepsi yang salah di masyarakat bahwa dengan dilegalkannya arak ini akan membuka peluang kepada masyarakat untuk mabuk-mabuk sehingga kejahatan semakin merajalela. Nah ini salah sekali ini. Kami tidak sependapat dengan apa yang menjadi apa? Kaitannya erat dengan pariwisata dan peningkatan Ya, ekonomi gitu ya. betul ya. Ini harus kontrol juga. Ya. Pak Purwanto mungkin sebagai di untuk closing statement-nya ada yang mau disampaikan untuk mempertegas lagi apa yang kepada masyarakat, pemerintah apa yang Pak? Ya, kami sangat mendukung dengan program pemerintah, program keputusan gubernur mengenai kebijakan pembuat arak ini. Dan kami juga mengharapkan dengan kesempatan ini masyarakat kita pengrajin arak lifestyle-nya paling tidak itu income-nya bertambah dan standar hidup lebih tinggi dan lebih baik lagi. Pak Rami ada yang mau disampaikan mungkin sebagai closing statement? Ya, sebagai masyarakat Karangasem, kami mengajak warga, terutama di Karangasem sebagai petani arak, mari kita tingkatkan kualitas produksi arak kita, kemudian kita bersama-sama menggaungkan arak ini, terutama di Desa Merite ini yang sudah terkenal dengan arak apinya, kita promosikan secara gencar ke tingkat internasional dan tingkat nasional. Sehingga masyarakat dunia tahu bahwa
arak yang terbaik, bahwa kita tidak memiliki produksi minuman yang khas Bali yang tidak kalah menariknya dengan spirit yang lain seperti tequila, kemudian vodka, brandy dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Ramai, terima kasih Pak Parwata. Terima kasih. Demikian tadi wawancara saya di Bisnis Bali News dengan dua orang narasumber yang cukup luar biasa memotivasi masyarakat juga tentang arak ini. Saya tertarik dengan menjadikannya spirit ketujuh. Mudah-mudahan ini bisa terwujud, tidak hanya angan-angan saja, dan tentu ini perlu dukungan semua pihak, termasuk juga masyarakat pengrajin arak. Demikian Bisnis Bali News kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi.